Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farhan Afif Kusumah dari kelas B dengan NPM tertera mau memaparkan sedikit dari hasil penelitian saya dengan judul pengaruh kampanye crowdfunding terhadap tingkat kepercayaan berdonasi generasi Z di Pulau Jawa. Sebelumnya sekarang siang, jadi selamat siang Nizi, Pak Kunto, dan Pak Ihsan. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada kampanye crowdfunding. Nah, kenapa saya memilih tema ini? Ada 3 alasan yang mendukung saya untuk memilih tema ini. Yang pertama, karena era digitalisasi yang sangat mendukung. Nah, teknologi informasi yang terus berkembang dan berinovasi dengan didukung adanya digitalisasi mampu menghasilkan perubahan yang begitu signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lantas menurut saya akan sangat cocok dan relevan jika saya melakukan penelitian ini dengan uh, range usia masyarakat generasi Z di Pulau Jawa. Nah, itu juga mendukung alasan kedua saya, itu adalah generasi Z adalah peringkat ketiga pengguna Twitter di Indonesia. Jadi sangat meyakinkan. Nah, untuk alasan ketiga, dengan data ini juga Twitter menjadi media sosial yang dianggap menjanjikan untuk mengadakan gerakan kampanye dari crowdfunding karena Twitter berada pada peringkat 5 dalam kategori jejaring sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah eh, yang saya tentukan untuk penelitian saya adalah apakah kampanye crowdfunding yang ada di Twitter dapat memengaruhi tingkat kepercayaan berdonasi generasi Z di Pulau Jawa secara signifikan gitu. Kemudian ada bab 2 atau tinjauan pustaka. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit soal kampanye crowdfunding. Yang pertama, crowdfunding merupakan upaya kolektif dalam menghimpun dana melalui internet untuk melakukan investasi dan mendukung kegiatan yang diadakan oleh seorang individu atau organisasi lainnya. Nah, dari definisi tersebut, crowdfunding adalah model donasi penghimpunan dana secara online ya, secara daring, dan tidak ada pengembalian apapun yang didapat kepada si donatur kecuali keberhasilan dari proyek tersebut. Oke, nah ini di sebelah kanan ini ada contoh crowdfunding yang diunggah oleh salah satu orang di media sosial Twitter yang dia membutuhkan dana, kemudian dia membuka penggalangan dana di akun media sosial Twitternya pribadi. Gitu. Oke, selanjutnya ada teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori of pledge behavior. Nah, teori mengenai perilaku manusia ini peneliti dapat dengan lebih relevan mengaitkan masalah perilaku kepercayaan manusia dengan kampanye crowdfunding yang ada di Twitter. Jadi bagaimana manusia dapat dengan bebas berpikir dan percaya atau tidak terhadap kampanye penggalangan dana online yang ada di media sosial Twitter ini gitu. Jadi teori ini sangat cocok digunakan untuk penelitian yang saya gunakan karena sangat berkaitan dengan sikap dan tingkat kepercayaan seseorang dalam membuka penggalangan dana di sosial media Twitter gitu. Kemudian selanjutnya ada definisi dari kepercayaan berdonasi. Nah, ini dikutip dari perkataan Grebner-Crowther dan Klauscha pada tahun 2003 dan juga Lee dan Turban. Saya simpulkan konsep kepercayaan dalam kegiatan kampanye crowdfunding biasanya terlihat lebih menonjol dan krusial jika dibandingkan dengan penggalangan dana secara tatap muka. Kepercayaan terhadap crowdfunding memang lebih krusial. Jadi karena crowdfunding digital crowdfunding ini diadakan secara daring, secara online di media sosial. Jadi memang dari segi kepercayaan akan lebih krusial dibanding kita melakukan crowdfunding secara luring itu, secara langsung. Oke, selanjutnya ada hipotesis penelitian yang saya gunakan. Ada 2 hipotesis yang saya gunakan. Yang pertama ada kampanye crowdfunding yang ada di Twitter dapat memengaruhi tingkat kepercayaan generasi Z di Pulau Jawa dalam berdonasi.
Kemudian hipotesis keduanya adalah kampanye crowdfunding yang ada di Twitter tidak memengaruhi tingkat kepercayaan generasi Z di Pulau Jawa dalam berdonasi. Nah, ini seiring penelitian saya berlangsung akan menemukan hipotesis mana yang akhirnya teruji benar. Nah, selanjutnya ada bab 3 atau metodologi penelitian. Nah, ini adalah populasi dan sampel yang saya gunakan, yang tadi sudah sedikit disinggung. Generasi Z adalah generasi yang berusia sekarang itu 18 sampai 24 tahun yang ada di Pulau Jawa. Nah, menurut Kim Parker dan Ruth, masyarakat yang lahir setelah tahun 1996 sampai 2012 itu adalah generasi Z. Dan menurut survei dari Pew Research, kisaran usia dari generasi Z adalah 18 sampai 24 tahun. Nah, kalau buat sampel saya telah mengumpulkan 485 responden dari Pulau Jawa. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Teknik sampling yang saya menggunakan non-probability sampling, kemudian convenience sampling, dan terakhir accidental sampling. Nah, alat pengukuran yang saya gunakan dalam penelitian ini karena saya menggunakan Google Form sebagai alat untuk menyebarkan sebagai wadah untuk menyebarkan kuesioner saya menggunakan skala Likert, yaitu skala dari 1 sampai 5, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Nah, terakhir untuk rencana analisis statistik, saya menggunakan uji regresi. Nah, di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas, saya menggunakan Conbatch Alpha, yakni saya mendapatkan dari variabel X saya 0,85 dan untuk Y saya 0,91. Dan untuk validitas, saya dapat KMO saya 0,89 dan rotated component matrix 0,5. Nah, terkait uji validitas ini dapat saya simpulkan bahwa kedua variabel dari uji reliabilitas, kedua variabel sudah memenuhi kriteria yang ada di bawah ini dari Conbatch Alpha karena harus berada di 0,6 dan mendekati nilai 1,0. Jadi untuk reliabilitas dari kedua variabel sudah mendekati kriteria. Kemudian dari validitas untuk variabel X dan Y mayoritas sudah memenuhi kriteria juga karena melebihi 0,4 dari setiap item atau butir pertanyaannya. Jadi dapat dilihat bahwa KMO saya sudah 0,89 yang berarti sudah lebih dari 0,4 dan mendekati 1,0 gitu. Oke, selanjutnya ada analis deskriptif. Nah, analis deskriptif diperoleh dari keseluruhan data yang terkumpul dalam tabel demografi, yaitu diperoleh 487 responden dari Pulau Jawa. Nah, berdasarkan tabel demografi yang saya kumpulkan, dapat terlihat bahwa mayoritas responden merupakan perempuan berjumlah 337 orang atau 69,2%, sedangkan 150 responden lainnya adalah 30,8% merupakan laki-laki. Nah, mayoritas domisili responden di Pulau Jawa adalah di Jawa Barat dengan jumlah responden 172 dengan persentase 35,3%. Nah, selanjutnya disusul oleh DKI Jakarta dengan jumlah 167 responden atau 34,3%. Nah, rentang usia responden terletak di jangka umur 18 sampai 20 tahun dengan responden berusia 19 tahun sebanyak 170 orang dengan persentase 34,9%, responden berusia 18 tahun sebanyak 147 orang dengan persentase 30,2%, dan responden berusia 20 tahun sebanyak 84 orang atau dengan persentase 17,2%. Jadi itulah analisis deskriptif terkait responden-responden yang telah saya kumpulkan dengan jumlah 487 responden dari Pulau Jawa. Oke, ini ada kumpulan tabel yang saya gunakan juga. Tabel-tabel yang saya dari hasil responden tadi saya olah menjadi tabel-tabel berikut.
Yang pertama ada uji validitas X terkait kampanye crowdfunding di Twitter. Dapat dilihat bahwa butir pertanyaan 135 valid karena koefisien masing-masing butir lebih besar dari 0,4, sedangkan ada seperti butir 2 nih pertanyaannya tidak valid karena koefisiennya sebesar 0,38 yang berarti lebih kecil dari 0,4. Selanjutnya ada uji validitas yang dilakukan lagi terhadap variabel Y. Nah, terkait kepercayaan berdonasi dapat dilihat semua pertanyaan, setiap butir dari pertanyaan variabel Y saya memenuhi kriteria karena lebih besar dari 0,4. Nah, dari hasil uji reliabilitas sekarang. Nah, ini ada tabel reliabilitas nilai Kornbeck alpha pada variabel Y terkait kepercayaan berdonasi masyarakat terhadap kampanye crowdfunding di Twitter sebesar 0,91 dan pada variabel X terkait pengetahuan kampanye crowdfunding sebesar 0,85, yang berarti kedua variabelnya sudah memenuhi kriteria yang ada karena harus di atas 0,6 dan mendekati 1. Kemudian ada tabel deskriptif. Nah, di sini ada dikatakan bahwa variabel X terkait kampanye crowdfunding di Twitter mendapat nilai skewness sebesar 0,18 dan nilai kurtosis sebesar minus 0,76. Sedangkan variabel Y terkait skewness-nya minus 0,06 dan nilai kurtosis sebesar minus 0,61. Nah, kedua variabel itu juga sudah memiliki nilai skewness dan kurtosis yang berada di syarat data agar dapat disebut normal. Kemudian untuk probabilitas F, ini yang ANOVA dapat dilihat bahwa tabel menunjukkan nilai 0,00 yang menandakan lebih kecil dari tingkat signifikasi yaitu 0,05. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi linear sudah layak digunakan. Nah, untuk tabel koefisien, saya sudah menyimpulkan juga bahwa hasil uji T pada tabel tersebut dapat dihitung bahwa kampanye crowdfunding Twitter sebesar 0,00 yang menandakan lebih kecil dari tingkat signifikasi juga yaitu 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa variabel independen X memiliki pengaruh yang begitu signifikan kepada variabel dependen Y. Gitu. Oke, selanjutnya ada hipotesis mana yang diterima. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa penelitian ini membawa saya kepada jawaban hipotesis satu lah yang diterima, yaitu adalah kampanye crowdfunding yang ada di Twitter dapat memengaruhi tingkat kepercayaan generasi Z di Pulau Jawa dalam berdonasi secara signifikan gitu. Nah, kemudian kesimpulan yang saya dapatkan adalah kampanye crowdfunding merupakan bentuk aktivisme digital dari penggalangan dana yang dilakukan di media sosial. Salah satu media sosialnya adalah Twitter. Dan terlebih lagi karena dunia digital yang semakin meluas, jadi pilihan untuk berdonasi secara online dirasa jauh lebih efektif dan dapat menuai lebih banyak responden atau donatur. Nah, kemudian dalam mengukur minat berdonasi, peneliti juga menggunakan komponen sikap dalam teori of planned behavior atau teori TPB sebagai teori penelitian yang saya gunakan. Kemudian terakhir hasil ditemukan bahwa kampanye crowdfunding di Twitter sangat memengaruhi kepercayaan berdonasi masyarakat generasi Z di Pulau Jawa secara signifikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan itulah pemaparan dari penelitian saya terkait pengaruh crowdfunding di media sosial Twitter terhadap kepercayaan berdonasi generasi Z di Pulau Jawa. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah mendengarkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penelitian dan pemaparan saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.